Ahmad adalah anak laki-laki berusia 8 tahun. Tubuhnya kecil, rambutnya hitam lurus, dan matanya selalu tampak penuh rasa ingin tahu. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di sebuah kota kecil. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan halaman belakang yang cukup untuk menjemur pakaian. Namun, rumah itu selalu penuh dengan kehangatan keluarga. Bapak Ahmad bekerja sebagai tukang servis elektronik. Dari pagi hingga sore ia sibuk memperbaiki televisi, kipas angin, atau radio milik warga sekitar. Pekerjaannya tidak selalu menghasilkan uang banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang membuat Ahmad kagum, bapaknya selalu sabar menghadapi segala keluhan orang. Bahkan, ketika ada pelanggan yang cerewet atau menawar harga terlalu rendah, bapaknya hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting barangnya bisa dipakai lagi." Ibu Ahmad adalah seorang penjahit rumahan. Di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang kerjanya, berdiri sebuah mesin jahit tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Dari pagi hingga malam, terdengar suara tek-tek-tek, jarum mesin jahit yang tidak pernah berhenti. Ibu menerima pesanan sederhana, memperbaiki celana robek, mengecilkan baju, atau membuat seragam sekolah. Sesekali, jika ada tetangga yang ingin membuat pakaian baru untuk acara penting, ibu akan mengerjakannya dengan penuh hati-hati. Meski sibuk, bapak dan ibu Ahmad selalu meluangkan waktu untuknya. Saat makan malam, mereka bertiga duduk bersama di meja kayu kecil. Menu sederhana seperti sayur bening, ikan goreng, dan sambal terhidang dengan hangat. Ahmad seringkali menceritakan apa yang dialaminya di sekolah. Dengan sabar, bapak dan ibu mendengarkan setiap cerita anaknya, meski mereka sendiri lelah setelah seharian bekerja. Hubungan Ahmad dengan orang tuanya sangat dekat. Ia sering membantu bapaknya di bengkel kecil yang menempel di sisi rumah. Kadang, Ahmad duduk di samping bapaknya sambil mengamati cara membongkar radio. Tangannya yang kecil ikut memegang obeng, meski sering salah pasang. Bapaknya tidak pernah marah, malah tertawa. Namanya juga belajar, katanya sambil mengacak rambut Ahmad. Dengan ibunya, Ahmad juga sering terlibat. Ia senang memungut benang-benang kecil yang jatuh ke lantai, atau membantu menggulung kain. Kadang ia iseng memencet pedal mesin jahit terlalu keras, hingga kain meluncur cepat. Ibu menegur sambil tertawa, "Ahmad, nanti bajunya miring semua." Kebersamaan sederhana seperti itu membuat Ahmad merasa rumah mereka adalah tempat paling nyaman di dunia. Meskipun begitu, ada satu hal yang membedakan keluarga Ahmad dengan kebanyakan tetangganya. Mereka bukan Muslim. Di lingkungan tempat tinggal mereka, hampir semua keluarga beragama Islam. Setiap pagi terdengar suara adzan dari masjid di ujung jalan. Setiap sore anak-anak belajar mengaji di musola dekat rumah. Dan setiap bulan Ramadan suasana jalanan selalu ramai menjelang waktu berbuka. Ahmad dan keluarganya tidak terlibat langsung dalam aktivitas itu, tapi mereka menghargai. Bapak Ahmad sering berkata, "Kita harus hidup rukun. Agama itu pilihan masing-masing, tapi kebaikan itu milik semua orang." Kata-kata itu selalu diingat Ahmad. Maka, meskipun ia berbeda keyakinan, Ahmad tidak pernah merasa asing. Teman-temannya di sekolah menerima dia dengan hangat. Mereka bermain bersama, berlari di lapangan, dan belajar di kelas tanpa pernah mempermasalahkan perbedaan. Namun, meskipun keluarga Ahmad bukan Muslim, mereka tidak pernah menutup diri. Saat Lebaran tiba, Ibu Ahmad sering membuat kue sederhana untuk dibagikan ke tetangga. Begitu pula ketika ada acara besar di lingkungan, Bapak selalu ikut membantu menyiapkan kursi atau membersihkan lapangan. Kehidupan keluarga mereka berjalan dengan damai, penuh toleransi, dan rasa saling menghormati. Bagi Ahmad, dunia kecilnya terasa cukup indah. Ia belum terlalu memikirkan tentang perbedaan agama atau hal-hal besar lainnya. Yang ia tahu, ia senang bermain dengan teman-teman, membantu orang tua, dan sesekali membaca buku cerita yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. Tapi,
Ada satu hal yang belakangan mulai membuat Ahmad penasaran. Setiap kali jam istirahat di sekolah, ia melihat teman-temannya berbaris menuju musola kecil untuk sholat. Ahmad sering berdiri di kejauhan, memperhatikan bagaimana mereka wudhu, lalu berdiri rapi di dalam musola. Ia tidak ikut masuk, tapi matanya tak lepas mengamati gerakan mereka. Berdiri, rukuk, sujud, lalu duduk kembali. Di rumah, Ahmad kadang menirukan gerakan itu diam-diam. Ia berdiri di depan cermin, menundukkan badan, lalu sujud ke lantai. Ia tidak tahu apa yang harus dibaca, tapi gerakan itu terasa istimewa baginya. Seolah ada sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Bapak dan ibu belum pernah tahu bahwa Ahmad mulai memperhatikan hal-hal seperti itu. Bagi mereka, Ahmad masih anak kecil yang gemar bermain mobil-mobilan dan menonton kartun. Mereka tidak menyangka bahwa di balik kepolosannya, Ahmad menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Hari-hari terus berjalan. Rutinitas keluarga Ahmad tetap sama. Bapak sibuk di bengkel, ibu di depan mesin jahit, Ahmad sekolah lalu bermain. Namun, diam-diam ada perubahan kecil dalam diri Ahmad. Ia mulai sering duduk sendirian di pojok ruang tamu, merenung sambil menatap sajadah kecil yang pernah diberikan temannya. Sajadah itu berwarna hijau dengan gambar masjid di tengahnya. Sajadah itu tidak pernah benar-benar dipakai sebelumnya. Ahmad hanya meletakkannya di sudut, seakan menunggu waktu yang tepat. Setiap kali melihat sajadah itu, hatinya berdebar. Ia ingin mencoba, tapi belum berani bercerita pada siapapun. Hubungan Ahmad dengan orang tuanya tetap hangat seperti biasa. Namun, dalam hati kecilnya, Ahmad tahu bahwa ada hal baru yang akan segera ia mulai. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya, dan mungkin juga mengubah cara pandang orang tuanya. Ia tidak tahu pasti, tapi ia merasa waktunya akan segera tiba. Sementara itu, bapak dan ibu tetap menjalani hari dengan sederhana. Mereka tidak menyadari bahwa anak kecil mereka sedang berada di ambang sebuah perjalanan spiritual yang kelak membuat mereka meneteskan air mata haru. Bagi mereka, Ahmad hanyalah seorang anak berusia 8 tahun yang penuh rasa ingin tahu, dan mereka bangga akan hal itu. Ahmad sendiri belum memahami sepenuhnya apa yang ia cari. Ia hanya tahu bahwa gerakan sholat yang dilihatnya begitu damai. Ada ketenangan yang sulit ia jelaskan. Mungkin karena itulah ia semakin ingin tahu, semakin ingin mencoba. Dalam kepolosannya, ia merasa bahwa sesuatu yang sederhana seperti sujud bisa membuat hati menjadi ringan. Di malam-malam tertentu, ketika rumah sudah tenang dan ibu berhenti menjahit, Ahmad sering berbaring di kasurnya sambil memikirkan apa yang ia lihat di sekolah. Bayangan teman-temannya sholat berjamaah terus terulang di kepalanya. Ia tidak tahu apa artinya semua itu, tapi ia merasakan sesuatu yang indah. Rasa ingin tahu Ahmad semakin hari semakin besar. Anak berusia 8 tahun itu seperti menyimpan rahasia kecil yang tidak diketahui siapapun. Setiap kali pulang sekolah, ia selalu membawa cerita baru dalam kepalanya. Tapi kali ini bukan tentang pelajaran, bukan pula tentang permainan di lapangan. Yang membuat Ahmad penasaran adalah kebiasaan teman-temannya yang setiap siang pergi ke musola sekolah untuk sholat. Dari luar, Ahmad sering melihat mereka berbaris rapi, lalu menanggalkan sepatu, mencuci tangan, wajah, dan kaki mereka. Ahmad tahu itu disebut wudhu, meski ia tidak sepenuhnya paham apa maksudnya. Kenapa mereka harus cuci tangan, muka, sama kaki dulu? Pikir Ahmad. Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Setiap kali ia bertanya pada temannya, jawaban yang didapat justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Supaya bersih sebelum sholat, kata seorang teman. Itu perintah agama, jawab yang lain. Ahmad mengangguk. Meski di kepalanya pertanyaan lain justru muncul. Apa itu sholat sebenarnya? Mengapa harus 5 kali sehari? Mengapa harus menghadap ke arah tertentu? Di rumah, Ahmad tidak bisa menceritakan hal ini pada orang tuanya. Ia tahu bapak dan ibunya bukan muslim, dan mungkin tidak terlalu paham dengan hal-hal seperti itu. Jadi, Ahmad memilih mencari tahu sendiri.
Pada suatu sore, ketika ibu sibuk menjahit dan bapak sedang memperbaiki kipas angin di bengkel kecilnya, Ahmad masuk ke kamar, menutup pintu, lalu membuka ponsel bekas milik bapaknya. Ponsel itu tidak terlalu canggih, tapi masih bisa digunakan untuk menonton video. Ahmad mengetikkan kata yang sederhana, cara sholat. Hasil pencarian pun muncul. Ada banyak video, dari yang berdurasi pendek hingga panjang. Ahmad memilih salah satu video yang memperlihatkan anak kecil seumurannya sedang belajar sholat. Ia menonton dengan saksama. Di layar, ia melihat gerakan yang sudah sedikit dikenalnya. Berdiri tegak, menunduk, sujud, lalu duduk. Namun kali ini, ia juga mendengar bacaan-bacaan yang menyertainya. Kata-kata dalam bahasa Arab terdengar asing, tapi Ahmad mencoba menirukannya pelan-pelan. Allahu Akbar, ucap anak dalam video itu. Ahmad ikut menggerakkan bibirnya, meski pengucapannya masih terbata-bata. Ia mengulang-ulang video itu berkali-kali. Setiap kali merasa keliru, ia memundurkan videonya lagi. Malam itu, Ahmad berlatih sampai suara dari mesin jahit ibunya berhenti. Ia buru-buru menutup ponsel dan berpura-pura tidur. Hari-hari berikutnya, Ahmad semakin sering melakukan hal yang sama. Ia tidak hanya menonton video, tapi juga mencoba membaca beberapa potongan ayat dari Al-Quran yang ditemukannya di internet. Ia belum bisa membaca huruf Arab, jadi ia mencari versi Latin agar lebih mudah diingat. Suatu kali, ia menemukan potongan surat Al-Fatihah. Meski belum sepenuhnya hafal, Ahmad mulai bisa mengikuti beberapa kata. Bismillahirrahmanirrahim, katanya pelan sambil menirukan suara di video. Kata itu sulit baginya. Lidahnya belum terbiasa. Tapi Ahmad terus mencoba. Rasa takut juga ada di hatinya. Ia takut jika orang tuanya tahu, mereka akan melarangnya. Ahmad tidak tahu pasti bagaimana reaksi mereka. Selama ini, orang tuanya selalu mengajarkannya untuk menghormati agama orang lain, tapi belum pernah ada pembicaraan khusus soal ia ingin mencoba ibadah agama lain. Namun, ketakutan itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Justru semakin hari, Ahmad semakin merasa ada sesuatu yang menarik dalam ibadah sholat. Gerakan sederhana itu membuatnya merasa damai. Bahkan ketika ia hanya menirukan gerakan tanpa hafal bacaannya, ia sudah merasa berbeda. Ada rasa tentram yang sulit ia ungkapkan. Di sekolah, Ahmad semakin sering memperhatikan. Ia tidak hanya melihat dari jauh, tapi mulai bertanya hal-hal kecil pada temannya. Kalau sujud, kenapa harus sampai dahi ke lantai? Tanyanya. Temannya menjawab dengan polos, biar lebih dekat sama Allah. Jawaban sederhana itu membuat Ahmad terdiam lama. Malamnya, ia mencoba sendiri di kamar. Ia menempelkan dahinya ke lantai. Awalnya terasa aneh, bahkan agak sakit. Tapi setelah beberapa saat, ia merasakan sesuatu, rasa rendah hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau begini rasanya, mungkin benar kata temanku. Jadi merasa lebih dekat, batinnya. Suatu sore, Ahmad memutuskan untuk membuat tempat khusus di rumah. Ia ingat ada sajadah kecil berwarna hijau yang diberikan temannya sebagai hadiah ulang tahun. Waktu itu, Ahmad hanya menerimanya tanpa banyak berpikir. Sajadah itu disimpan di lemari begitu saja. Kini, ia mengeluarkannya dan membentangkannya di pojok ruang tamu. Pojok itu dekat dengan jendela. Sinar matahari sore sering masuk dari selatirai, membuat cahaya kuning keemasan memenuhi ruangan. Ahmad merasa tempat itu cocok. Ia pun menaruh sajadah kecil di sana. Bagi orang lain, itu mungkin hanya selembar kain. Tapi bagi Ahmad, itu adalah simbol dari sesuatu yang baru dan istimewa. Malam itu, setelah bapak dan ibu masuk kamar, Ahmad diam-diam berlatih sholat. Ia menirukan gerakan yang ia lihat di video. Tangannya terangkat, bibirnya mencoba mengucapkan takbir, meski suaranya nyaris tak terdengar. Allahu Akbar, katanya pelan. Ia kemudian rukuk, sujud, duduk, lalu berdiri kembali.
Semua gerakan ia lakukan dengan hati-hati, meski masih sering salah. Bacaan yang diucapkan pun belum sempurna. Namun, Ahmad merasakan hal yang sulit dijelaskan. Rasa tenang, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang benar. Di tengah-tengah latihan itu, Ahmad sempat berhenti. Ia duduk di atas sajadah sambil menatap kosong. Ada rasa takut yang kembali muncul. Kalau bapak sama ibu tahu, gimana ya? Mereka bakal marah nggak? Pikirnya. Ia menggigit bibir, ragu-ragu. Tapi kemudian ia menghela napas panjang. Aku cuma ingin belajar. Nggak salahkan kalau ingin tahu. Hari-hari berikutnya, Ahmad semakin tekun. Ia mulai menghafal doa pendek sebelum tidur dan bacaan ketika sujud. Meski belum lancar, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Tidak ada guru yang mengajarinya langsung, tapi ia bisa belajar sedikit demi sedikit. Diam-diam, ia mulai menyimpan catatan kecil. Buku tulis bekas pelajaran matematika diubahnya menjadi buku hafalan. Ia menulis dengan huruf Latin bacaan sholat yang ia temukan di internet. Kadang tulisannya salah, tapi ia tetap berusaha. Suatu hari, saat sedang menyalin bacaan, ibu masuk ke kamar. Ahmad buru-buru menutup bukunya. Untung ibunya tidak curiga. Ia hanya menanyakan apakah Ahmad sudah makan. Setelah ibunya keluar, Ahmad menatap bukunya lagi. Belum saatnya aku kasih tahu, gumamnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ahmad tahu bahwa cepat atau lambat orang tuanya akan mengetahui apa yang ia pelajari. Dan ia berharap, ketika saat itu tiba, mereka akan mengerti. Di sekolah, Ahmad semakin merasa berbeda. Bukan karena ia terasing, tapi karena ada rahasia yang ia simpan sendiri. Saat teman-temannya sholat berjamaah, ia merasa ikut terhubung meski hanya menonton dari luar. Kadang ia membayangkan dirinya ikut berdiri di barisan itu, melakukan gerakan yang sama. Rasa ingin tahu itu kini bukan lagi sekadar rasa penasaran anak kecil. Bagi Ahmad, itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak bisa berhenti. Setiap hari ada dorongan kuat untuk belajar lebih banyak. Ahmad mulai merasa bahwa latihan-latihan kecil yang ia lakukan di kamar tidak lagi cukup. Ada perasaan aneh yang muncul, semacam dorongan untuk melangkah lebih jauh, untuk melakukan sesuatu yang lebih nyata. Ia tidak puas hanya menonton video atau menirukan bacaan setengah hati. Ada keinginan besar dalam dirinya untuk benar-benar melaksanakan sholat sebagaimana yang ia lihat dari teman-temannya. Sore itu, selepas pulang sekolah, Ahmad duduk di pojok ruang tamu. Sajadah kecil berwarna hijau dengan gambar masjid di tengahnya terbentang rapi. Ahmad memandanginya lama, seolah sedang berbicara dengan benda itu. Baginya, sajadah bukan lagi sekadar kain, melainkan teman perjalanan barunya. Ia menghela napas panjang. Aku harus mulai serius, batinnya. Ahmad mulai membuat persiapan. Ia mengambil buku tulis bekas matematika yang sudah setengah penuh coretan angka-angka. Di halaman kosong, ia menuliskan bacaan sholat yang berhasil ia salin dari internet. Tulisannya masih berantakan, huruf Latin dengan ejaan yang kadang keliru. Bismillahirrahmanirrahim, ia tulis menjadi Bismillahirrahmanihi. Namun bagi Ahmad, itu sudah cukup. Ia mengucapkannya berulang-ulang sampai lidahnya terbiasa. Setelah itu, ia menyalin doa rukuk, sujud, dan duduk. Setiap selesai menulis, ia langsung mencobanya sambil berdiri di atas sajadah. Gerakan ia lakukan dengan serius, meski sesekali salah posisi. Jika terlalu lama rukuk, ia merasa punggungnya sakit. Jika terlalu cepat sujud, kepalanya terbentur lantai. Tapi Ahmad tidak menyerah. Rasa takut dan antusias bercampur jadi satu. Ia takut salah, takut orang tuanya tahu dan marah, tapi juga antusias karena merasa sedang belajar sesuatu yang besar. Ahmad tahu, ini bukan permainan biasa. Ada makna di balik setiap gerakan dan bacaan yang sedang ia pelajari. Suatu malam, setelah bapak dan ibu masuk kamar,
Ahmad memberanikan diri mencoba sholat penuh untuk pertama kalinya. Ia berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan, lalu berkata pelan, "Allahu Akbar." Suaranya bergetar. Hatinya pun ikut bergetar. Gerakannya masih kaku. Saat rukuk, ia harus mengintip catatan kecil di samping sajadah agar tidak lupa bacaan. Saat sujud, ia salah mengucapkan doa dan harus mengulang dari awal. Namun Ahmad tidak putus asa. Ia tahu semua ini butuh latihan. Setelah selesai, ia duduk di sajadah sambil menunduk. Ada rasa lega yang aneh. Meski gerakan dan bacaan belum sempurna, ia merasa hatinya lebih tenang. Ahmad tersenyum kecil, lalu menggulung sajadahnya perlahan. Malam itu ia tidur dengan perasaan puas. Hari-hari berikutnya, Ahmad semakin sering berlatih. Ia mulai punya jadwal sendiri, setelah pulang sekolah, sebelum makan malam, dan kadang sebelum tidur. Ia melakukannya diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jika terdengar langkah bapak atau ibu mendekat, Ahmad segera menggulung sajadah dan berpura-pura sedang membaca buku pelajaran. Namun, ada satu hal yang membuat Ahmad khawatir. Ia belum bisa wudu dengan benar. Dari video yang ia tonton, wudu harus dilakukan sebelum sholat. Membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ahmad pernah mencoba diam-diam di kamar mandi. Ia menyalakan keran kecil, lalu mencuci muka, tangan, dan kakinya. Tapi ia bingung urutannya. Kadang ia lupa bagian kepala. Kadang ia mencuci tangan 2 kali, padahal harus 3 kali. Meski begitu, ia tetap berusaha. Pelan-pelan saja, nanti juga bisa, katanya pada diri sendiri. Pada suatu sore, Ahmad memberanikan diri bertanya pada temannya, Rizky, yang duduk sebangku dengannya di kelas. "Ki, kalau wudu itu urutannya gimana ya?" tanyanya hati-hati. Rizky menatap Ahmad bingung. "Kenapa nanya gitu?" "Cuma penasaran aja," jawab Ahmad cepat-cepat. Ia takut jika terlalu banyak ditanya balik. Untunglah Rizky tidak curiga. Ia menjelaskan dengan singkat, mulai dari wajah, tangan, kepala, lalu kaki. Ahmad mengangguk-angguk, berusaha mengingat. Malamnya, Ahmad mencoba wudu lagi. Ia merasa lebih percaya diri. Meski tetap masih bingung pada beberapa bagian, kali ini ia bisa menyelesaikannya tanpa panik. Setelah itu, ia berdiri di atas sajadah dan sholat dengan lebih mantap. Ada satu hal yang selalu membuat Ahmad deg-degan, suara. Selama ini, ia sholat dengan bacaan sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Ia takut orang tuanya mendengar. Padahal di video, suara bacaan terdengar jelas. Ahmad ingin sekali melafalkan dengan lantang, tapi belum berani. Rasa takut itu justru membuat syalatnya penuh perjuangan. Setiap gerakan ia lakukan sambil berdoa dalam hati agar bapak dan ibu tidak tiba-tiba keluar kamar. Kadang, suara mesin jahit ibu menjadi penyelamat, menutupi bacaan Ahmad yang pelan. Di balik semua rasa takut itu, ada perasaan yang sulit ia sembunyikan, rasa bangga. Ahmad merasa dirinya sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia bukan hanya menirukan teman-temannya, tapi benar-benar berusaha belajar dari awal. Suatu sore, ketika sedang menggulung sajadah, Ahmad tiba-tiba berpikir, "Aku harus kasih tahu bapak sama ibu." Pikirannya berdebar-debar. Ia membayangkan wajah bapak dan ibu ketika melihatnya sholat. Apakah mereka akan marah? Apakah mereka akan menertawakannya? Atau mungkin mereka justru terharu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ahmad tahu, cepat atau lambat, ia tidak bisa selamanya bersembunyi. Jika ia ingin sungguh-sungguh, ia harus berani memperlihatkannya. Malam itu, sebelum tidur, Ahmad merenung lama di kasurnya. Ia menatap langit-langit kamar sambil memikirkan semua latihan yang ia lakukan diam-diam. "Aku ingin bapak sama ibu lihat. Aku ingin mereka tahu kalau aku bisa," gumamnya. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa yakin.
Ahmad merasa waktunya sudah hampir tiba. Ia hanya perlu keberanian untuk melangkah ke tahap berikutnya. Meminta izin kepada bapak dan ibu untuk menunjukkan apa yang selama ini ia pelajari. Malam itu, Ahmad duduk gelisah di kursi ruang tamu. Sajadah kecil masih tergulung rapi di sudut ruangan, seperti sedang menunggu saat penting. Dari dalam kamar, terdengar suara bapak dan ibu yang sedang berbincang ringan. Ahmad menggenggam tangannya erat, mencoba mengumpulkan keberanian. Sudah berminggu-minggu ia berlatih diam-diam. Gerakan sholat sudah mulai lancar. Bacaan pun perlahan ia hafal. Kini, ia merasa saatnya tiba. Ia tidak ingin terus bersembunyi. Hatinya ingin sekali memperlihatkan pada bapak dan ibu apa yang telah ia pelajari. Namun, rasa takut menghantuinya. Bagaimana jika mereka marah? Bagaimana jika mereka tidak mengizinkan? Ahmad menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi tekad kecilnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Dengan langkah ragu, ia masuk ke kamar orang tuanya. Bapak sedang membaca koran, sementara ibu melipat pakaian. Keduanya menoleh heran melihat Ahmad berdiri di pintu. "Ada apa, Nak?" tanya bapak. Ahmad menelan ludah. "Bapak, Ibu, aku mau minta izin." Suaranya pelan, nyaris bergetar. "Izin apa?" Ibu menaruh pakaian yang sedang dilipat. Ahmad menarik napas panjang. Aku belajar sholat. Aku mau tunjukkan ke bapak sama ibu." Ruangan mendadak hening. Bapak menatap Ahmad dengan alis terangkat, sementara ibu tampak terkejut. Mereka saling berpandangan, tidak langsung menjawab. "Sholat?" ulang bapak, seolah memastikan ia tidak salah dengar. "Iya, Pak. Aku belajar sendiri. Dari video, dari baca-baca. Aku mau coba. Boleh aku tunjukkan?" Ahmad menunduk, takut melihat reaksi mereka. Bapak meletakkan korannya, lalu tersenyum tipis. "Kamu belajar sendiri?" Ahmad mengangguk cepat. "Iya, Pak. Aku nggak tahu semua bacaannya, tapi aku coba hafal. Gerakannya juga. Mungkin masih salah, tapi aku ingin bapak sama ibu lihat." Ibu menatap Ahmad lama. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi melihat mata anaknya yang bersinar penuh keyakinan, kata-kata itu tertahan. Ia hanya menghela napas pelan. "Kamu sungguh-sungguh ingin menunjukkan, Ahmad?" "Sungguh, Bu." Bapak dan ibu kembali berpandangan. Ada keraguan, ada rasa bingung. Mereka bukan Muslim, dan tidak tahu banyak tentang sholat. Tapi mereka mengenal anak mereka. Mereka tahu Ahmad tidak main-main. Akhirnya bapak berkata pelan, "Baiklah, Nak, tunjukkan pada kami." Mata Ahmad berbinar. Ia berlari kecil ke ruang tamu, mengambil sajadah hijau kesayangannya, lalu membentangkannya di lantai. Jantungnya berdegup kencang, tapi ada rasa lega. Ia berhasil meminta izin. Di belakangnya, bapak dan ibu ikut duduk di sofa, memperhatikan dengan wajah serius. Ahmad berdiri di atas sajadah, mengangkat kedua tangannya, lalu mengucap dengan suara bergetar, "Allahu Akbar." Ahmad berdiri di atas sajadah hijau kecilnya. Tubuh mungilnya tampak bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena gugup. Di belakangnya, bapak dan ibu duduk di sofa, memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Suasana ruang tamu begitu hening. Hanya terdengar detik jam dinding dan suara nafas yang tertahan. "Allahu Akbar." Suara Ahmad pelan, namun jelas. Tangannya terangkat ke telinga, lalu terlipat di dada. Gerakannya masih kaku, tapi matanya memandang lurus ke depan dengan kesungguhan yang tidak biasa. Ia membaca Al-Fatihah dari hafalan yang belum sempurna. Beberapa kata terbata, namun ia melanjutkan dengan penuh keyakinan. Ketika rukuk, punggungnya tidak rata. Sujudnya pun terlalu lama, seolah ia ingin melekatkan dahinya erat ke lantai. Namun, justru disitulah terlihat ketulusannya. Bukan sekadar meniru,
Ahmad benar-benar berusaha menghadirkan sholat dengan sepenuh hati. Bapak menatap anaknya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ia tidak paham bacaan apa yang dilantunkan Ahmad, tapi ia bisa merasakan ketenangan terpancar dari wajah kecil itu. Ibu pun terdiam, kedua tangannya meremas kain yang ia letakkan di pangkuannya. Setiap gerakan Ahmad dilakukan dengan hati-hati. Saat duduk di antara dua sujud, ia menundukkan wajahnya, bibirnya bergetar melafalkan doa yang pernah ia tulis di buku kecilnya. Meski tidak semua benar, ada ketulusan dalam setiap kata. Allahu Akbar. Sekali lagi ia sujud. Hening kembali menyelimuti ruangan. Beberapa menit kemudian, Ahmad menutup syalatnya dengan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, ia duduk bersila, menunduk dalam-dalam. Nafasnya terengah seolah baru saja menyelesaikan sesuatu yang sangat besar. Ia tidak berani langsung menoleh ke bapak dan ibu. Ahmad takut melihat ekspresi mereka. Tapi ia tahu, apapun reaksi orang tuanya, ia sudah melakukan yang terbaik. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kursi bergeser. Ahmad menoleh pelan. Bapak dan ibu masih terdiam. Wajah mereka serius. Mata mereka berkaca-kaca. Ahmad, suara ibu bergetar. Kamu, sungguh-sungguh. Ahmad mengangguk cepat. Aku belajar sendiri, Bu. Aku cuma ingin coba, walaupun belum bisa semuanya. Bapak menatap anaknya dengan mata yang mulai basah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekat dan menepuk bahu Ahmad dengan lembut. Suasana ruang tamu malam itu berubah. Dari sebuah rumah kecil yang sederhana, lahir momen pertama seorang anak menunaikan sholat di hadapan orang tuanya, dengan ketulusan yang menembus hati siapapun yang melihatnya. Dan tanpa disadari Ahmad, sholat pertamanya itu baru saja membuka pintu menuju perasaan yang lebih besar dari sekadar rasa ingin tahu. Setelah Ahmad menutup syalatnya dengan salam, ruang tamu rumah kecil itu masih sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Ahmad duduk di atas sajadah, menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani menatap orang tuanya. Namun, tanpa ia duga, suara isakan kecil terdengar. Ahmad menoleh pelan. Ibu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Air mata menetes membasahi kain yang masih ia pegang. Bu, kenapa nangis? Tanya Ahmad lirih, bingung. Ibu menurunkan tangannya, matanya sembab. Ahmad, ibu tidak pernah menyangka kamu bisa melakukan ini. Kamu sungguh-sungguh. Nak, ibu merasa sesuatu yang berbeda melihatmu tadi. Bapak yang sejak tadi diam, kini menatap Ahmad dengan mata yang juga basah. Ia jarang sekali menunjukkan emosinya. Tapi kali ini, air mata jatuh di pipinya. Nak, Bapak tidak mengerti semua bacaanmu. Tapi saat melihat kamu rukuk, sujud, dan begitu khusyuk, entah kenapa hati Bapak ikut bergetar. Ahmad tertegun. Ia tidak pernah membayangkan sholat pertamanya akan membuat orang tuanya menangis. Ia hanya ingin menunjukkan hasil belajarnya. Namun reaksi itu jauh lebih besar dari yang ia duga. Maaf kalau aku salah bacanya, Bu, Pak. Aku masih belajar, ucap Ahmad hati-hati. Bapak langsung menggeleng. Tidak, Ahmad. Justru dari caramu yang polos dan sungguh-sungguh itu, Bapak dan Ibu merasa ada keindahan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Ahmad menatap wajah kedua orang tuanya. Ada sesuatu yang baru di sana, rasa haru bercampur kagum. Ia merasa lega sekaligus bangga. Ibu mengusap air matanya sambil berkata, kamu masih kecil, Ahmad. Tapi ketulusanmu membuat ibu malu. Ibu kadang mengeluh saat menjahit. Bapak pun sering lelah bekerja. Tapi kamu, dengan semangatmu belajar hal ini sendiri, tanpa mengeluh. Ibu merasa diajari sesuatu malam ini. Ahmad menggigit bibirnya, hampir ikut menangis. Ia tidak tahu kata-kata apa yang harus diucapkan. Ia hanya menunduk lagi di atas sajadah, lalu berkata pelan, aku cuma ingin mencoba dekat sama Tuhan, Bu.
walau aku belum tahu semuanya." Bapak meraih bahu Ahmad, memeluknya erat. Ibu ikut merengkuh, dan untuk pertama kalinya mereka bertiga menangis bersama di ruang tamu sederhana itu. Malam itu, tidak ada kata-kata panjang, hanya air mata dan pelukan yang berbicara. Dari ketulusan seorang anak kecil, orang tua yang bukan Muslim merasakan kejutan emosional yang menggetarkan hati mereka. Malam itu, setelah Ahmad tertidur pulas di kamarnya, bapak dan ibu masih duduk di ruang tamu. Lampu redup menerangi sajadah kecil yang masih terhampar di lantai. Mereka saling terdiam cukup lama, seolah enggan merusak keheningan yang begitu dalam. Akhirnya, ibu membuka suara pelan, "Pak, aku tidak tahu kenapa, tapi saat melihat Ahmad sujud tadi, rasanya ada sesuatu yang mengetuk hati." Bapak mengangguk perlahan. "Aku juga merasakannya. Seperti ada ketenangan yang sulit dijelaskan." Mereka berdua memang bukan Muslim. Selama ini, agama hanyalah hal formal yang tidak terlalu mereka pikirkan. Hidup mereka diisi rutinitas, bekerja, membesarkan anak, dan berusaha bertahan. Namun malam itu, pengalaman sederhana bersama Ahmad membuka ruang baru dalam hati mereka. "Aku lihat Ahmad begitu serius, begitu tulus," lanjut ibu. "Padahal dia baru 8 tahun. Tapi dari caranya berdoa, aku merasa seperti dia lebih dewasa daripada kita." Bapak tersenyum tipis, lalu menghela napas. "Benar, kita sering bilang agama itu tidak penting. Tapi ternyata, melalui Ahmad, kita justru diajari apa arti ketulusan. Tadi aku merasa malu. Kita sering marah-marah kalau lelah, sering mengeluh, sedangkan anak sekecil itu bisa berusaha dengan sabar." Ibu terdiam, mengingat kembali wajah Ahmad yang begitu khusyuk menunduk di sajadah. "Aku jadi berpikir, mungkin iman itu bukan soal seberapa banyak kita tahu, tapi soal seberapa tulus hati kita menjalani." Bapak menatap sajadah kecil itu. "Mungkin ini awal bagi kita untuk belajar menghargai. Aku tidak tahu kemana langkah Ahmad akan membawanya. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin selalu mendukung ketulusan anak kita." Ibu tersenyum sambil mengangguk. "Aku juga. Aku tidak akan lagi menganggap remeh hal-hal seperti ini. Kalau memang ibadah membuat dia bahagia dan tenang, kenapa kita tidak ikut menjaga suasana itu?" Malam semakin larut, tapi percakapan itu membuat hati mereka terasa ringan. Tidak ada keputusan besar yang diambil, tidak ada perubahan drastis. Namun yang muncul adalah kesadaran baru, bahwa iman dan spiritualitas bukan hal asing yang harus ditolak mentah-mentah, melainkan sesuatu yang bisa membawa kedamaian, bahkan lewat seorang anak kecil. Sebelum tidur, ibu sempat menatap Ahmad yang terlelap. Wajah polos itu terlihat damai, seperti tidak terbebani apapun. Dalam hati, ibu berbisik, "Terima kasih, Ahmad. Kamu sudah menunjukkan sesuatu yang berharga, bahkan untuk orang tuamu." Bapak yang berdiri di sampingnya juga menatap Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa malam itu adalah titik balik kecil bagi keluarganya. Awal dari cara pandang yang berbeda tentang kehidupan, iman, dan ketulusan. Keesokan harinya, suasana rumah Ahmad tampak biasa saja. Ibu sibuk di dapur menyiapkan sarapan, sementara bapak bersiap berangkat kerja. Ahmad duduk di meja makan dengan wajah ceria. Namun tanpa mereka sadari, momen sholat Ahmad semalam ternyata sudah meninggalkan jejak di luar rumah mereka. Ceritanya berawal dari tetangga sebelah, Raka, teman sekolah Ahmad. Raka datang kemarin sore untuk mengajaknya main, tapi ia sempat melihat Ahmad di ruang tamu sedang melakukan sholat. Dari celah pintu, Raka yang penasaran merekamnya sebentar dengan ponselnya. Ia tidak bermaksud jahat, hanya terkejut melihat sahabatnya yang bukan Muslim melakukan ibadah itu. Tanpa berpikir panjang, Raka mengunggah video itu di media sosial dengan caption polos. "Temanku Ahmad, bukan Muslim, tapi lihatlah betapa serius dia belajar sholat. Salut." Dalam hitungan jam, video itu menyebar luas. Banyak yang menonton, berkomentar,
dan membagikannya kembali. Sebagian orang merasa terharu, sebagian lagi mengapresiasi keberanian Ahmad. Tidak sedikit pula yang menuliskan komentar panjang tentang ketulusan seorang anak kecil yang bisa menginspirasi banyak orang. Saat sore hari, Bapak pulang kerja dan membuka ponselnya. Ia terkejut ketika melihat notifikasi dari grup WhatsApp rekan kerjanya. Video Ahmad sedang sholat tersebar di sana. "Bu, sini sebentar," panggil Bapak dengan wajah tegang. Ibu mendekat dan ikut melihat. Mereka berdua terpaku. Di layar, terlihat jelas Ahmad sedang menunaikan sholat di ruang tamu mereka. Gerakan kecilnya, wajah seriusnya, dan keheningan yang menyelimuti suasana membuat video itu begitu menyentuh. Ibu langsung menutup mulut dengan tangannya. "Ya Tuhan, ini kan Ahmad. Siapa yang merekam?" Bapak membaca caption dan nama akun pengunggah. "Sepertinya Raka, anak sebelah rumah. Sepertinya dia tidak sengaja merekam, lalu diunggah." Awalnya, mereka merasa cemas. Bagaimana kalau orang-orang salah paham? Bagaimana kalau Ahmad jadi bahan olok-olokan? Pikiran itu membuat mereka khawatir. Namun ketika membaca komentar-komentar yang masuk, perasaan itu perlahan berubah. Seorang warganet menulis, "Luar biasa. Anak sekecil ini bisa menunjukkan ketulusan yang mungkin sering hilang dari orang dewasa." Komentar lain, "Saya Muslim, dan jujur saya malu. Terkadang saya sendiri sering menunda sholat. Tapi anak ini justru menunjukkan kesungguhan yang menggetarkan hati." Ada pula seorang ibu yang menulis, "Saya non-Muslim, tapi melihat video ini membuat saya menangis. Terima kasih Ahmad. Kamu mengajarkan arti ketulusan untuk semua orang." Membaca semua itu, Bapak dan Ibu terdiam. Air mata mereka perlahan menetes lagi. Kali ini bukan hanya karena haru melihat Ahmad, tapi juga karena mereka menyadari bahwa anak mereka telah menginspirasi banyak orang, bahkan orang dewasa sekalipun. Ketika malam tiba, Ahmad baru tahu bahwa dirinya viral. Dengan wajah polos ia bertanya, "Ayah, Ibu, apa aku salah? Kenapa semua orang lihat aku sholat?" Ibu memeluknya erat. "Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Justru semua orang melihat ketulusanmu, dan mereka bangga padamu." Bapak menepuk bahu Ahmad sambil tersenyum. "Mungkin kamu tidak sadar, Ahmad, tapi apa yang kamu lakukan sudah memberi arti untuk banyak orang." Ahmad hanya menunduk, bingung. Baginya, sholat hanyalah latihan sederhana untuk belajar sesuatu yang ia anggap indah. Ia tidak pernah berpikir tindakannya bisa berdampak sebesar itu. Sejak hari itu, Bapak dan Ibu semakin mendukung perjalanan spiritual Ahmad. Mereka tidak lagi merasa ragu atau takut. Bahkan, mereka mulai ikut mendengarkan ketika Ahmad bercerita tentang doa-doa pendek yang ia hafal, atau ketika ia ingin membaca Al-Quran. Yang lebih mengejutkan, banyak tetangga dan kenalan mendatangi mereka. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyampaikan rasa kagum dan terima kasih. Salah satu tetangga berkata, "Pak, Bu, anak kalian luar biasa. Video Ahmad itu membuat anak saya jadi rajin sholat lagi. Kami sangat tersentuh." Mendengar itu, hati Bapak dan Ibu terasa penuh. Mereka tidak pernah menyangka momen sederhana di ruang tamu rumah kecil mereka bisa berdampak sejauh ini. Pada akhirnya, video itu tidak hanya menjadi cerita viral di media sosial, tapi juga titik balik yang mengubah cara pandang mereka terhadap iman dan ketulusan. Di ruang tamu yang sama, dengan sajadah kecil di pojok ruangan, keluarga Ahmad menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual. Mereka menemukan makna bahwa ketulusan seorang anak bisa menjadi cahaya, menembus dinding perbedaan, dan menyatukan hati siapapun yang melihatnya.